Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami Alif Bahtiar dan pada kesempatan yang baik ini kami akan mencoba untuk sedikit mempresentasikan tentang Madrasah Nizamiyah dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan dan mazhab Sunni. Semoga sedikit sharing nanti akan menambahkan pengetahuan kepada kita semua. Yang menterbelakangi dari tema ini yaitu adalah tentang Madrasah Nizamiyah ini, bahwasanya pendidikan merupakan salah satu tugas dari para nabi untuk mengajarkan kepada umatnya kitab dan hikmah, selain membacakannya dan juga untuk mensucikan jiwa. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, salah satu tempat pendidikan dikenal dengan nama Madrasah Ahlus Suffah, yang orang menyebut adalah pesantren pertama kali pada zaman Nabi, yaitu adalah yang dinamakan dengan Madrasah Ahlus Suffah. Kemudian salah satu jenis lembaga pendidikan tinggi yang muncul pada akhir abad 4 Hijriah yaitu adalah madrasah. Sedangkan Nizamiyah atau Madrasah Nizamiyah itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 457 Hijriah sampai 459 Hijriah, atau dalam Masehi adalah 1065 sampai dengan 1067 Masehi oleh Nizam al-Mulk. Madrasah Nizamiyah dibangun di berbagai tempat atau kota, terutama di daerah kekuasaan dinasti Saljuk. Dengan mengkaji keunggulan-keunggulan yang dimiliki Madrasah Nizamiyah dan keunikannya, besar harapan dapat menjadi referensi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dewasa ini. Kemudian ada dua masalah atau rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan di Madrasah Nizamiyah. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan mazhab Sunni. Tujuannya yaitu adalah mengetahui bagaimana pendidikan pada Madrasah Nizamiyah. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan mazhab Sunni. Kita menuju kepada pendidikan pada Madrasah Nizamiyah. Yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya Madrasah Nizamiyah. Sebelum berdirinya Madrasah Nizamiyah di Baghdad, paling tidak sudah ada 4 madrasah besar di Nisapur, yaitu yang pertama adalah Madrasah Baihaqiyah, Madrasah As-Sa'adiyah yang dibangun oleh Amir Nasr bin Subuktakin, kemudian Madrasah Abu Sa'ad Al-Astarobadi, dan madrasah yang didirikan oleh Abu Ishaq Al-Isfaraini. Madrasah Nizamiyah adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 1065 sampai 1067 Hijriah oleh Nizam al-Mulk. Pada mulanya hanya ada di Baghdad. Akan tetapi sekarang sudah pada saat itu Madrasah Nizamiyah didirikan di pinggir Sungai Dijlah di tengah-tengah pasar Selasa di Baghdad. Mulai dibangun pada tahun 457 Hijriah dan selesai dibangun pada tahun 459 Hijriah. Jadi jarak membuatnya itu adalah sekitar 2 tahun. Kurikulum dan metode Madrasah Nizamiyah, bahwasanya pada Madrasah Nizamiyah itu tidak ditemukan dengan tegas untuk rencana pendidikannya ataupun kurikulumnya. Akan tetapi, menurut Mahmud Abbas, Madrasah Nizamiyah pengajarannya adalah kepada ilmu-ilmu syar'i saja dan tidak ada ilmu-ilmu hikmah atau filsafatnya. Karena Madrasah Nizamiyah mempunyai tugas pokok tersendiri, yaitu mengajarkan fikih yang sejalan dengan satu atau lebih dari
mazhab ahli sunnah. Metode yang digunakan pada masa madrasah nizamiyah yang pertama adalah asistensi atau pendampingan. Yang kedua yaitu adalah dialog. Yang ketiga yaitu adalah talqin atau ceramah. Yang keempat yaitu adalah munaqasyah atau diskusi. Kemudian yang selanjutnya adalah ta'liqah. Kemudian sarana dan tenaga pengajar guru madrasah nizamiyah. Yang pertama adalah sarana. Madrasah nizamiyah ini ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap dengan gedung-gedung yang mewah, perpustakaan yang tidak kurang dari 6.000 jilid. Kemudian pendanaannya juga sepenuhnya dibantu dari pemerintah untuk guru maupun mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa sendiri itu adalah semuanya digratiskan baik dari biaya pendidikan maupun untuk biaya asrama. Kemudian tenaga pengajarnya, di antara kekuatan madrasah nizamiyah yaitu adalah madrasah ini mendapat pengakuan negara. Madrasah nizamiyah telah mencatat nama-nama besar dan orang-orang yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar. Di antaranya yaitu adalah Imam Ghazali, Imam Al-Haramain, Abdul Ma'ali Al-Juwaini, dan imam-imam yang lainnya, di mana merupakan ulama-ulama yang masyhur pada saat itu. Kemudian tujuan pendidikan madrasah nizamiyah tidak terlepas dari 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengkader calon-calon ulama, kemudian menyebarkannya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan guru-guru yang sunni, yang cakap untuk mengajarkan mazhab sunni. Kemudian membentuk kelompok pekerja sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, pemimpin kantor khusus di bidang pendidikan dan manajemen. Ada banyak sekali pengaruh sejak berdirinya madrasah ini. Yang pertama adalah dari Nizam al-Mulk sebagai pendiri madrasah ini sendiri, yaitu pada saat itu sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki andil besar dalam pendidikan dan penyebaran madrasah. Kedudukannya dan kepentingannya dalam pemerintah merupakan sesuatu yang sangat menentukan. Dari segi ekonomi, madrasah ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pegawai pemerintah, khususnya di bidang hukum dan administrasi. Dari segi sosial keagamaan, madrasah ini diterima di semua kalangan. Kemudian pengaruh selanjutnya adalah di kekuatan madrasah ini, yaitu adalah pengakuan negara. Madrasah ini telah mencatat nama besar dan orang yang mengabdi dirinya sebagai tenaga pengajar. Madrasah nizamiyah sangat diterima oleh masyarakat dilihat dari segi sosial keagamaan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, kenapa madrasah ini bisa diterima di masyarakat? Karena yang pertama, ajaran yang diberikan adalah ajaran yang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada waktu itu, yaitu Sunni. Kemudian madrasah ini diajar oleh beberapa ulama yang masyhur dan terkemuka. Kemudian madrasah ini memfokuskan pada ajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Kemudian kenapa bisa diterima pada masyarakat? Yang terakhir adalah alasannya karena pengembangan kestabilan politik di dalam negeri. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan tentang Madrasah Nizamiyah. Semoga bermanfaat dan kami persilahkan kepada kawan-kawan apabila ada tambahan-tambahan mengenai Madrasah Nizamiyah bisa kita belajar bersama sehingga kita bisa memahami lebih dalam tentang Madrasah Nizamiyah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.